Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tutu semuanya, kembali ke channel saya Dimasme TV, channel nembas tentang segala dunia pertukangan. Hehehe. Ya, bagaimana kabar dulu dari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, dulur-dulur ya, ini saya kedatangan pasien lagi nih ya, dulur-dulur. Ini mungkin sudah pada yang tahu ya ini ya. Ini Magtek MT90 ini ya. Ini saya coba test drive dulu ini. Sek. Test drive ini ya. Ini saya coba tes. Nah, ini. Ya, bagaimana dulur-dulur ya ini? Suaranya benar-benar gurih di telinga ini. Ya, dulur, video kali ini ya, ini akan saya sedikit sharing juga ini tentang ya mungkin penyebab kendala kenapa gerinda Magtek MT90 ini, MT91 ini kenapa suaranya bisa dibilang cukup kasar juga nih, suaranya keras ya, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di video kali ini ya dulur ya. Nah, ini saya coba dulu tanpa menggunakan helicar gearnya atau gigi nanasnya ini ya dulu ya. Mungkin untuk istilahnya itu diagnosis ya, seperti kedokteran ini. Untuk diagnosis pertama itu biasanya itu dari helicar gearnya ini ya. Oleh karena itu ini saya coba tanpa helicar gearnya ini. Ya seperti itu ya dulu ya, suaranya ya bisa dibilang sangat jauh ya perbedaannya. Ya ini ya dulu nih. Jadi ini ya dulu nih, mungkin awalnya tuh saya mengiranya ini ya dulu ini diagnosis saya awalnya itu berasal dari helicar gearnya ini. Nah, so kenapa saya bisa kasar seperti itu? Saya bersihkan dulu ini ya. Tapi ternyata setelah saya cek ternyata helicar gear itu bisa dibilang sangat bagus ya, ini bahkan lebih terkesan baru ini ya dulu ya ini ya. Ini saya cek benar-benar teliti, apakah mungkin ada ini di sela di gigi-giginya ini ada yang luka atau mungkin bekas semacam ya penyok gitu sedikit, tapi ternyata ini semuanya benar-benar normal ya itu dulu ya ini ya. Saya cek juga di sela-selanya ini, apakah mungkin ada yang terselip, ini juga tidak ada ya tutur ya. Jadi ini menurut saya ini bukan berasal dari helicar gearnya ya tutur ya. Nah, ini untuk diagnosis saya setelah karena bukan dari helicar gearnya, menurut saya itu ada pada as spindle-nya ya dulur. Nah, ini seperti ini as spindle-nya ya. Ya, kenapa saya mengiranya di as spindle? Karena satu di sini ya dulu. Nah, ini ada bekas penggerindaan ya di ujungnya itu ya dulu ya. Ini kan ditandai kalau ini ada masalah ya, kenapa digerinda ya. Ini mungkin si pemilik atau mungkin si orang yang memperbaikinya itu mungkin ini ada sedikit penyok ya dulu ya ini. Ini kan masuk ke bagian dalam dari bos-bosan sebelah sana ya dulu. Nah, ini mungkin waktu dicoba ini ternyata masuknya ini sangat keras, sulit ya, jadi si pemilik ini menggerindanya ini ya. Dan ini saya rasa ini walaupun sudah digerinda ini saya rasa ya masih cukup sulit juga ini ya, kurang semut sedikit lah ini ya. Nah, kenapa penyebabnya bisa sampai digerinda seperti ini ya? Ini mungkin karena ini penyok, kena pukul, atau mungkin salah waktu pelepasan dari helicar gearnya ini ya dulur. Nah, ini menurut saya helicar gear ini sudah bukan orinya lagi ya dulur, ini sudah pernah diganti ini ya. Nah, ini ya, kita sangat beda sekali ya. Jadi ini pemilik sudah menggantinya sebelumnya ini untuk helicar gearnya ya. Dan mungkin ya karena entah bagaimana cara menggantinya ya, saya juga nggak tahu, ini mungkin berefek ke asnya ini sehingga penyok melebar dan sulit
masuk ke bos-bosan sebelah sana tadi ini, hingga pemilik ini menggerindanya ya tutur. Nah, kenapa saya bisa mengiranya seperti itu? Karena mungkin gimana ya tutur ini, karakteristik dari as spindle tuh kalau mungkin salah waktu pelepasan helicar gear ya, yang untuk model shock seperti ini itu sangat rawan sekali. Istilahnya tuh apa ya, bengkok ya tuturannya. Bengkoknya sangat tipis sekali ini, tapi ini berefek ke putarannya itu tidak stabil ya tuturannya. Ya walaupun kelihatannya di sini itu masih bisa dibilang sangat presisi ya, sangat pas ya, tapi ini kalau sudah kena as spindle-nya seperti itu sampai digerinda berarti kan cukup parah juga ya penyoknya ya. Jadi ini diagnosis saya ini ada pada as spindle-nya ini ya tutur ya, ujungnya sebelah ini. Jadi ini tadi ini sudah saya ganti. Nah ini ya, ini sekali baru, dan ternyata suaranya masih seperti di awal video ya, tetap kasar ya tutur ya. Jadi mungkin tidak hanya ada permasalahannya di as spindle ya tutur ya ini. Mungkin permasalahannya ada di bagian yang lain juga ini ya. Nanti saya akan coba cek lagi, dan sebelum selanjut ini saya akan ya sedikit ini bercerita tentang as spindle ya tutur ya. Ini mungkin sekedar informasi saja. Ini kelihatan ya ini. Ini kan seperti Dudu tahu juga as spindle ini untuk merek Matek 90 ini menggunakan sistem sangat presisi ya, sistem shock ya seperti itu. Jadi untuk pelepasan dan pemasangannya ini sangat bisa dibilang ya membutuhkan cara yang agak beda juga ya. Ini thread jebranya ini masih bagus juga nih tutur ya. Nah ini di bagian bodinya sebelah sini itu tidak ada bekas semacam garis ya dia. Berarti kan ini waktu pemasangannya ini bisa dibilang cukup bagus juga. Tapi entah kenapa bagian ini sampai digerinda juga ini ya tutur, saya juga kurang tahu. Mungkin ya karena yang saya jelaskan tadi ini. Kalau mungkin biasanya itu ya, kalau sini ada bisa dibilang ada garisnya, itu berarti waktu pemasangannya atau mungkin perpasangannya itu ada istilahnya mungkin debu-debu atau mungkin kotoran ya yang mengganggu ya. Nah dan itu sangat berefek kepada suara dari helicar gear tadi yang bosekan ya. Ya istilahnya sih bisa dibilang ya cukup kesalahan fatal juga ya tutur ya. Resiko kalau sudah ini sampai terganjal kotoran atau mungkin sampai ada garis seperti sangat penyok ini ya, ini sudah digede ini sangat berisiko istilahnya oleng ya tutur ya, sangat tidak center ya, tidak center ini. Ini sudah saya ganti nanti ini. Ini untuk diagnosis saya pertama dan ternyata tidak menyelesaikan masalah ini. Nah lanjut, ini bagian yang mungkin ya bisa jadi penyebab kenapa suaranya kasar ya. Ini saya akan coba tes lagi ini. Bisa dibilang suaranya masih normal nih ya tutur ya, tidak dengung alias oleng ini ya. Tapi ini ya, ini akan saya sedikit beritahu juga. Ini mana ya, ini akan saya sedikit kasih informasi juga. Ada sesuatu yang sangat di luar apa ya istilahnya ya, di luar pemikiran saya ini. Selama saya berkecimpung di dunia ini, saya baru pertama kali melihat kondisi seperti ini ya. Ini kondisi apakah itu? Betul. Saya akan buka saja. Tara, apakah Dudul melihat ada yang aneh? Ya, ada di mana piring sebelah sini nih ya. Dan ternyata piringnya itu tertinggal di dalam sana. Ya, ditinggalkan. Nah, apakah Dudul melihat ada bagian yang aneh lagi? Ya, itu ada
semacam hitam-hitam ya mengelilingi dari piring bagian dalam ya. Ternyata setelah saya cek itu adalah lem besi ya dulur ya. Wow. Sangat amazing sekali ini ya dulur ya. Entah kenapa ini sampai di lem besi seperti itu ya dulur ya itu ya. Apakah mungkin piringnya itu ikut berputar ya dulur ya, tidak bisa terjepit oleh bodi, sudah aus bodinya. Juga kurang tahu juga. Namun ini saya sangat menyayangkan ya dulur ya. Sebenarnya untuk cara seperti ini ya dulur, ini saya sangat tidak direkomendasikan ini ya dulur. Kenapa seperti itu? Karena nanti ini akan sangat susah untuk melepaskannya ya dulur ya. Kalaupun bisa lepas itu malah akan berisiko merusak dari housingnya ya dulur ya ini. Ya mungkin untuk saran saya pribadi ya dulur, ini menurut saya pribadi sebaiknya lebih bisa dibilang lebih safety atau lebih aman menggunakan sistem menambahkan solasi kertas di keliling piring, atau mungkin seperti yang saya sering videokan sebelumnya menggunakan pengganjal dari kertas ya dulur. Seperti itu. Jadi saya sangat ya ini saya pribadi ini ya dulur tidak menyarankan ya seperti ini ya. Ini bisa dibilang ya cukup beruntung juga pemiliknya ya dulur ya. Karakter lem besi itu kan kalau waktu masih diracik ya itu kan istilahnya kan lembut ya, seperti adonan lah seperti itu ya, tidak lembut seperti adonan ya itu ya. Waktu pertama kali kan seperti itu. Walau itu waktu dimasukkan ya pasti kan mudah. Nah lama kelamaan pasti akan mengering ya, mengeras lah. Beruntungnya ini si pemilik ini waktu pengerasannya itu benar-benar masih istilahnya center ya, enggak mungkin tergesa seperti ini nih. Nah, ini. Kalau sudah bergeser seperti ini ya, karena efek pengerasan dari lem tersebut ini pasti akan jadi pergesekan ya dulur. Tapi ini si pemilik bisa saya bilang ini sangat beruntung ya, ini armaturnya tidak ada pergesekan, ini sangat bagus ini. Jadi bisa dibilang beruntung pemiliknya. Andai saja kalau waktu pengerasannya ini lem besinya ini sampai bergeser ya, ini pasti akan ada pergesekan ya. Dan di awal video ya terbukti suaranya normal dan penyebabnya bukan dari armatur atau angker ini yang oleng ya dulur ya. Kalau angker dan armatur ini yang oleng ya pasti akan dengung, saat tangan itu bergetar ya dulur ya. Dan itu juga berefek ke bagian suara. Kenapa mesin Magtech MT910 ini suaranya kasar ya, seperti itu. Nah lanjut ke bagian selanjutnya ini ya dulur. Nah ini jadi untuk diagnosis saya yang selanjutnya itu ya dulur, ada pada helical gearnya ini ya dulur. Ini modelnya ini tidak seperti yang bisa saya yang seperti saya pasang ini ya dulur. Ini saya coba akan kasih contoh ini ya dulur. Ya dulur ini disclaimer dulu, ini bukan maksud saya membeda-bedakan ya dulur atau membandingkan ya. Tapi karena ini saya belum pernah mencoba memasang model seperti ini, saya seringnya memasangnya seperti ini, jadi kan saya lebih tahu karakter yang model seperti ini ya dulur ya. Jadi saya sangat minim sekali informasi tentang ini ya dulur. Nah ini modelnya ini merek apa, apakah ini benar-benar cocok untuk MT910 atau tidak, ini ya dulur ya. Saya ini hanya cuma sedikit memberitahukan perbedaannya saja ya dulur ya. Nah ini bukan, sekali lagi bukan maksud untuk membanding-bandingkan ya bagus yang ini atau bagus yang ini. Ini saya cuma memberikan perbedaannya saja ya dulur ya, seperti itu ya. Jadi mohon dimengerti ini. Terus di bagian helical gear yang kecilnya ini, nah ini modelnya juga beda ya dulur ya. Nah ini perbedaannya tuh paling menonjol ada bagian sebelah bawah ini ya dulur. Nah ini di bawah sini ada modelnya agak sedikit lurus, tapi ini yang di armatur ini modelnya benar-benar istilahnya ya searah lah ini ya, karena ini ada sedikit ya kalau mundur lagi, ada sedikit tekukan lah ya. Mungkin untuk lebih detailnya dulur bisa melihat sendiri ya. Ini
Seperti itu ya dulur. Oh. Ya dulur-dulur ya, ini ya untuk masalah helicar gear ya, jadi mohon bisa dimengerti. Ini akan nanti akan coba saya ganti ya dulur ya ini ya. Ya dulur ya, nih tadi sudah sama-sama mendengarkan ya. Ya alhamdulillahnya suaranya bisa sedikit berkurang ya untuk tingkat kekasarannya ya, tingkat kebisingannya. Jadi seperti ini ya kalau sudah saya lepas helicar gear-nya. Ini gimana ya dulur, ini saya benar-benar agak aneh juga ini ya dulur ya. Ini sebenarnya masih benar-benar bagus ya dulur ini. Saya benar-benar saya cek betul-betul. Ini benar-benar tidak ada bekas luka ya tuh, tapi kenapa saya juga kurang tahu juga, ini suaranya bisa sangat berbeda ya tuh kalau saya memakai helicar gear ini. Saya disclaimer lagi, ini bukan berarti saya mengklaim kalau gear ini nggak bagus ya tuh, bukan seperti itu. Ini mungkin saja ya tuh ya, ini tadi sebenarnya ceritanya ya, ini mungkin saja menurut saya tuh, ini mungkin sebenarnya helicar gear-nya sudah habis ya terus diganti, tapi karena mungkin salah langkah atau mungkin ada permasalahan ya di as spindle-nya ini ya dulur ya. Jadi ini berefek kepada helicar gear-nya ya dulur ya. Ini mungkin bisa saja kalau pemasangannya tepat, waktu pelepasannya nanti yang lama, terus kemudian pemasangannya juga tepat, nanti mungkin helicar gear yang model seperti ini suaranya bisa lebih baik daripada waktu pemasangan di sini, ya dulur ya. Jadi bisa saja kan seperti itu, tapi karena mungkin karena tadi ini sudah bermasalah spindle-nya, ini sudah ada goresan ini, kira-kira sangat rawan ya dulur ya. Jadi ini juga ikut berimbas terjadi bermasalah ya dulur ya, seperti itu. Jadi ini saya ingatkan lagi untuk dulur-dulur ya, kalau mungkin ingin mengganti spare part ya dulur ya, yang enggak hanya gerinda di merek Matek ini atau mungkin di merek-merek lainnya juga, untuk tetap diperhatikan bagian-bagian pendukung lainnya ya dulur ya. Contoh kasus yang saya sedang alami ini ya, di bagian helicar gear jangan lupa untuk dicek as spindle-nya, bearingnya dicek, bos-bosnya nanti juga dicek. Terus kemudian untuk bagian-bagian lainnya juga ya, kalau mungkin mengganti lainnya terus harus benar-benar dicek untuk sepepat lainnya ya dulur, karena mesin power tools ini bisa dibilang ya cukup kompleks juga ini ya gitu ya dulur ya. Jadi mohon diperhatikan ya. Terus kembali ke poin utamanya ya dulur ya, kenapa gerinda Matek ini bisa suaranya mungkin kalau sudah diganti ya semuanya itu dulur ya, sudah diganti armatur, sudah diganti bearing, sudah diganti helicar gear, sudah diganti spindle, tapi suara tetap kasar ya, itu sudah gimana ya, sudah ciri khas juga ya dulur ya. Karena saya pernah menemui kasus itu ya, saya sudah pernah mengganti semuanya ini dulur, seperti saya bilang tadi, armatur, helicar gear, spindle, bearing sudah saya ganti, tapi suaranya bisa dibilang ya istilahnya sih normal ya dulur, menurut saya normal ya, tapi kadang orang kan berbeda-beda ya, soalnya masih bisa dibilang cukup bising lah seperti itu ya, padahal itu sudah jadi ciri khasnya ya dulur. Ini menurut saya pribadi ya dulur. Jadi kalau sudah mengganti armatur, ini bearingnya, ini helicar gear-nya, spindle-nya itu ya, saya cuma bisa bilang itu cuma 90% bisa, tingkat kebisikannya bisa berkurang di tahap normal. Kalau beruntung bisa istilahnya halus, kalau mungkin tidak beruntung ya bisa di tingkat kebisingan yang tidak wajar ya dulur ya. Dan saya hanya bisa bilang hanya 90% ya, walaupun sudah diganti semua yang bagian-bagian saya dapatkan tadi ya dulur ya. Kenapa ya, karena ini mungkin sudah desain mesinnya seperti ini, mau gimana lagi ya dulur ya, ini kan juga berputar, pasti ketemu besi, bla 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 seperti itu ya, banyak sekali faktor yang menentukan ya dulur ya. Tapi intinya itu tadi ya dulur ya, untuk lebih diperhatikan apabila ingin kita mengganti spare part ya, nggak hanya di power tools juga, untuk
spot-spot lainnya ya tutur ya, spot-spot yang mungkin di elektronik, mungkin di apa ya tutur ya. Jadi tetap harus diperhatikan bagian-bagian pendukungnya, lebih teliti lagi ya tutur ya, seperti itu. Ya tutur ya, ini saya rasa ini videonya akan cukup panjang juga ini ya tutur ya. Ya, apalagi ya tutur ya. Ya mungkin cukup sampai di sini ya tutur ya ini ya. Ini saya akan memasangkannya lagi nih ya tutur ya. Tutur mungkin sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan atau mungkin kesalahan kata atau mungkin informasi saya yang salah, yang menyinggung tutur ya, ini ya, saya benar-benar minta maaf. Silahkan tinggalkan ya tuh kritik, saran, pertanyaan di bawah sini ya tutur ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.